Oke, selamat siang. Kami dari kelompok 4 Tim Tugas Besar PMP akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami kerjakan. Kenalkan, nama saya Ahmad Ahdan Tristan Salman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Alfaisal Subur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakia Zami Syauki. Dan saya Arvin Fauzan Badri. Oke, yang pertama untuk dekomposisi masalah. Sini ada representasi data entitas. Dia membungkus seluruh atribut dari nama pemilik, PIC, sama stok ke dalam satu kesatuan struct. Lalu mempermudah pemanggilan dan manipulasi data. Lalu untuk efisiensi tipe data menggunakan array sederhana demi efisiensi penggunaan memori. ID jadi sama dengan index array. Lalu menerapkan flag penanda aktif untuk membiarkan memori dapat berlubang saat dihapus, tidak menggeser array. Lalu untuk interaksi dan komunikasi antarmuka berbasis CLI melalui komunikasi serial dan menggunakan format teks semicolon separated list untuk meminimalkan beban komunikasi berlebihan. Oke, selanjutnya itu untuk pertimbangan optimasi memori. Supaya lebih efisien dalam penggunaan memori, kami menggunakan pendekatan memori statis, yaitu memori kita dialokasikan secara dalam bentuk array statik ini untuk menghindarkan alokasi dinamik dan mencegah fragmentasi memori dari malloc. Selanjutnya itu efisiensi tipe data. Kami tidak menggunakan integer standar, namun menggunakan integer dengan fixed size in 8T, win 8T, dan kadang win 16T supaya memori lebih efisien. Selanjutnya juga menggunakan flash memory dari Arduino menggunakan program. Ini untuk mencegah string-string literal disimpan dalam RAM. Selanjutnya itu untuk optimasi waktu, kami menggunakan array statis dengan indeks array tersebut sebagai ID barangnya. Dengan ini untuk pengaksesan suatu barang hanya membutuhkan satu waktu. ON waktu hanya dibutuhkan untuk pencarian barang karena dibutuhkan iterasi pada semua elemen array dan untuk penampilan barang. Ini berikut merupakan struktur data yang kami gunakan. Ini ada item. Item ini memiliki satu boolean aktif untuk menunjukkan bahwa slot itu kosong atau tidak. Selanjutnya itu ada beberapa variabel-variabel lain untuk merepresentasikan data-data dari suatu benda. Dan dari item-item tersebut dibuat sebuah array struct yaitu storage yang berisi array dari item-item dengan kapasitas dan jumlah yang sekarang ada di dalamnya. Selanjutnya, logika dan struktur data. Yang pertama, arsitektur dan antar muka sistem. Target dirancang untuk sistem LED atau PIC. Yang kedua, format komunikasi. Berbasis komen pada CLI atau serial monitor. Menggunakan format semicolon separated values. Dapat digunakan sebagai backend dari aplikasi frontend. Selanjutnya, alur logika operasi. Yang pertama itu inisialisasi dan parsing. Membaca teks input dan tokenisasi menggunakan rtop_p delimiter semicolon. False mengubah jadi true dan memasukkan data. Yang ketiga, read, iterasi ke seluruh array, menampilkan data ke format tabel hanya untuk underscore active. Yang ketiga, update atau move, akses data instan dan modifikasi atribut langsung menggunakan parameter index atau ID kode QR. Yang terakhir, delete, menghindari shifting array dan hanya set underscore active sama dengan false. Selanjutnya kita berlanjut ke abstract data flow diagram, yaitu di level 0-nya admin akan mengirimkan raw input komen ke sistem dan sistem akan menghasilkan sistem output. Selanjutnya di FD level 1 admin akan mengirimkan raw input komen ke stdin ke proses 1. Dan fgets akan memproses stdin. Selanjutnya raw input yang akan dikirim ke proses 2 untuk dilakukan parsing. Dan setelah diparsing dia akan menghasilkan beberapa argumen yang akan diproses oleh fungsi-fungsi yang berkaitan. Fungsi-fungsi yang berkaitan itu akan mengupdate data dan mengambil data, dan akan dihasilkan output atau sistem output atau feedback ke admin. Selanjutnya kami akan menganalisis keterbatasan dari sistem kami. Nah, karena Arduino itu maksimum RAM-nya 2 KB, yang artinya semua datanya itu harus masuk ke dalam 2 KB tersebut dan fungsi-fungsi dalam sistemnya juga, maka kita bisa menghitung berapa item yang kita bisa masukkan pada SRAM-nya. Nah, caranya itu kita hitung dulu stdin dipakainya 128 byte. Kemudian ada fstart yang isinya itu statik juga, size-nya juga 121 byte. Kemudian fungsi helper seperti atoi dan juga fungsi-fungsi dari AVR libc itu membutuhkan size sebanyak 128 byte yang sebenarnya di stack. Nah, totalnya itu ada 377 byte yang digunakan oleh sistem. Nah, karena memori SRAM itu 2 KB, maka kita bisa hitung 2048 byte dikurangi 378 byte, dan itu menghasilkan 37 item maksimal sebelum berisiko mengalami masalah karena stacknya itu kepake atau kayak kurang ada memori untuk fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan dari fleksibilitas penomoran ID. Jadi
karena ID-nya itu kita langsung gunakan untuk indeksnya, maka ID kode keywordnya itu harus dalam rentang ID-nya, nggak bisa random seperti kayak jadi 500 atau 600. Nah ini kemudian ada kelemahan validasi karakter pada input angka. Jadi intinya saat kita menginput komennya itu karena kita menggunakan tipe data yang 8T atau 8 sign atau sign 8 bit, maka dia akan menerima yang benarnya itu dalam rentang ini aja. Kalau misalnya di luar itu, maka akan terjadinya truncation atau enggak kayak wrapping. Jadi responsnya itu tidak bisa diprediksi. Kemudian ada juga keterbatasan panjang input string yang kita udah batasin dengan macro storage terlen plus 1 atau 13. Jadi input komennya itu kita untuk satu fieldnya itu cuma bisa 13 karakter. Oke, selanjutnya ini ada sedikit demo implementasi yang kami lakukan. Ini menggunakan serial terminal. Pertama untuk menambahkan barang baru. Ini diketik add nama barangnya misalnya Arduino. Habis itu nama pemiliknya misalnya Arvin. PIC person in charge-nya Ahdan misal. Lokasi kasih kode lokasinya misalnya 77. Habis itu jumlah barangnya, misalnya jumlah barang di stoknya itu ada 25, jumlah yang dipinjamnya 0, jumlah yang rusak 0. Tambah, nih barangnya udah masuk, bisa dicoba dilihat pakai list barangnya keluar, udah dapet barangnya Arduino, dapet namanya pemiliknya Arvin, PIC Ahdan, lokasi 77, on-hand 25 dan borrow total 25. Misalnya barang ini ingin dipinjam, kita pakai borrow, perintah borrow dengan ID barangnya berapa, ini ID-nya 0, misalnya dipinjam 10. Di situ kita lihat lagi di ininya. Ini sekarang kelihatan barangnya yang tadi di stoknya dari 25 sekarang dipinjam 10. Misalnya kita kembalikan barangnya, misalnya dibalikan 5, dilihat lagi barangnya sekarang kembali 5. Nah coba misal ditambah barang baru, add setelah ESP32, ownernya juga sama tapi PIC nya beda, misalnya Zaki, lokasinya di 66, on hand nya misalnya 5. Ini sekarang udah dapat barang baru. Terus itu misalnya tambah satu barang lagi, misalnya laptop dengan PIC-nya, sekarang PIC-nya beda, misalnya Zaki sekarang, dan Ahdan untuk PIC-nya, lokasinya di 44 aja, on hand-nya 10, ini 0, ini 0. Sekarang di clear sebentar, di list lagi, semua barang udah masuk. Sekarang kita coba untuk mencari barang dengan parameter tertentu, misalnya list, kita pengen list barang dengan ownernya itu Arvin. Ini sekarang muncul barang yang dengan ownernya Arvin doang. Atau list lagi barang dengan misalnya dengan on hand lebih dari GT greater than 7. Dapat semua barang yang on hand lebih dari 7, yaitu barang laptop ada 10 dan Arduino ada 20. ESP32 tidak masuk karena hanya 5 doang. Mungkin itu saja untuk demo dari kami. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.